Yang ketiga, kapan kau menjadi wali nikah? Saat wali aslinya lagi pakai ihram, baik dia lagi ihram haji maupun lagi ihram umrah. Jadi contoh misalnya ada bapak-bapak sudah menentukan tanggal nikahan putrinya tanggal 9 Zulhijjah. Gak tahu dia tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba kamu daftar ya? Iya. Harusnya tahun depan kamu berangkat, cuma gara-gara ada yang meninggal kamu berangkat tahun sekarang. Waduh, dia kumaha berangkat haji. Pas berangkat haji otomatis tanggal 9 Zulhijjah dia masih pakai pakaian ihram karena dia lagi melaksanakan ibadah haji. Nah ini bagaimana sekarang Habib? Siapa walinya ini? Ketika ayahnya berangkat haji dan masih pakaian ihram, maka walinya KUA. Loh, bukan kakeknya enggak, bukan saudaranya enggak, langsung ke KUA. Ya, saat lagi pakai pakaian ihram. Beb, kalau misalnya sekarang bapak lagi haji tapi posisi di Madinatul Munawwarah, nah ini udah nggak pakai ihram lagi. Berarti, ya, siapa yang menjadi wali kalau sudah di Madinah seperti itu? Nah, lagi-lagi tetap sama, yaitu walinya adalah KUA. Ketika wali itu dalam keadaan safar, walinya bepergian, jarak wali dengan si perempuan 2 marhalah lebih atau 2 marhalah lagi. 2 marhalah itu jarak kalau kita bisa jamak takdim sama kosong. Bapak tahu? Saya dari itu tahu sekali. Berapa kilo? 80 berapa? 82 kilo. Ketika jarak antara wali dengan si perempuan 82 kilo, maka yang walinya siapa? Siapa walinya? KUA. Makanya ada namanya nikah lari. Nikah lari ya? Ada namanya nikah kawin lari. Usianya capek, kawin sampai lari. Masya kawin lari ini, ketika kawin lari biasanya datang ke kantor KUA untuk menikahkan. Boleh memang itu, ya memang KUA itu boleh. KUA menjadi wali hakim sudah boleh. KUA menjadi wali hakim saat jarak antara si perempuan dengan walinya lebih dari 82 kilometer. Berarti kumaha kalau orang kawin lari santer dinikahkan KUA sah. Waduh, Habib memberi jalan keluar untuk yang lagi bercinta tapi tidak direstui. KUA itu boleh menikahkan asal syaratnya satu, namun kufuk setara. KUA bakal tanya nanti, kamu anaknya siapa? Waduh, saya anaknya wali kota atau anaknya bupati. Kamu anaknya siapa? Waduh, saya anaknya anak bupati sama anak siapa ya? Misalnya yang lebih punten ya, lakinya lebih rendah, jauh, dipertemukan atas nama cinta. Waduh, ini nggak syarat, maka nggak sah KUA menikahkan. KUA syaratnya sah bisa menikahkan asal setara. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini harus digarisbawahi, bagi wanita-wanita, ya jangan sedikit tergiur dengan
omongannya boleh semua. Laki-laki ini pinter ngomong, dirayu sedemikian rupa. Kita harus nikah, kita ini sudah takdir bersama. Jariku sama jarimu ini Allah sama. Terus pokoknya macam-macam ya. Wahai wanita, jangan tergoda. Ya, ini penting banget untuk setiap para wanita. Ya, jangan mudah tergoda dengan rayuan laki-laki, apalagi yang ngaji kawin lah. Lagi, udah capek laki-laki kemana? Ini yang pertama. Yang kedua, otomatis hidup perempuan ya meninggalkan semua keluarga. Ya, bapaknya ditinggal, ibunya saudaranya untuk menemani seorang laki-laki yang kapanpun dia bisa ngomong alat uki, saya taruh kamu dan seterusnya. Makanya saya cinta banget sama dia gitu. Nanti ada hukumnya, antum ngajuin aja ke orang tuamu gitu loh untuk menikah. Nanti ada sebentar lagi ada saat orang tua tidak mau menikahkan putrinya, ini nanti walinya jadi KUA juga. Tapi saya ingin sedikit ngomong masalah hal ini karena penting sekali, terutama di zaman sekarang. Saya masih di Kabupaten Kuningan. Ada ibu-ibu yang nangis di depan saya karena putrinya kenalan sama orang di Facebook dan akhirnya dibawa keluar. 3 bulan nggak pulang. Ibunya cari-cari, ujungnya anaknya pulang dalam keadaan nangis. Wes stop, ya. Jangan kau tinggal keluargamu yang sudah peduli, yang sudah merawat kamu dari A sampai Z demi seorang laki-laki, apalagi yang digunakan lewat medsos. Saya merasa bahagia ketika berkomunikasi sama dia, nyaman saya. Nyaman ini lagi aman, nyaman semua memang. Kalau lagi haram, semuanya nyaman. Coba udah jadi halal, baru pusing. Ya, memang kalau lagi haram itu setannya. Masya Allah itu memang kamu nyaman sama dia. Iya, yang laki-laki memang perempuan harus ditolong. Yang dolimi keluarganya. Bikin munakahan. Bikin munakahan. KUA menjadi nikah. Ya, tidak. Makanya dalam mazhab saya itu kalau nikah itu nggak nikahkan sudah deh, nggak perlu apa namanya, nggak perlu kita. Beb, saya ingin tahu dia, saya mau nanya sama yang lagi pacaran yang ada di sini, barangkali masih ada yang pacaran. Saya mau nanya, kalau pas lagi pacaran, kamu tidur suruh foto, langsung foto apa? Pakai kamera dulu. Kenapa? Nggak mau tampil jelek di hadapan Pak. Begitu juga yang lain. Diajak keluar kosongan. Wah berat. Berantem dulu sama orang tua. Kalau lagi punya duit, atau enggak utang sana utang sini, datang dalam keadaan sok. Wah, udah sok ganteng, sok kaya, sok ngebosin, sok semuanya. Pas nikah baru zong semuanya. Ya, sudah dapat cintanya, wah ini nanti pas sudah nikah baru datang sana sini. Saya sering dapet yang 6 tahun pacaran nikahnya 6 bulan itu sering. Wah, kenapa? Karena pacaran ini topeng semua. Bukan topeng ini. Tahu bukan topeng? Anak 9 bulan pasti apalah begitu. Topeng ini terbuka saat kapan? Saat tinggal bersama. Iya kan? Topeng itu terbuka kapan? Saat setiap hari
sama bangun tidur ya, bagaimana emosinya, masya Allah, pulang nggak bawa apa-apa, bagaimana emosinya. Dulu padahal waktu pacaran kita akan serius mati, sekolah bareng ya, seneng banget. Ternyata setelah nikah kayak sayur asem nggak asem, betul. Kayak sayur sop lupa kasih garam. Ya akhirnya seperti itu. Kenapa itu semua? Pernikahan kadang-kadang tanpa direstui. Pernikahan kadang-kadang tanpa adanya istiqoroh. Makanya madhab saya dalam nikah istiqoroh dulu sudah. Istiqoroh musyawarah. Nanti next kapan-kapan kita akan saya kalau dibuka aja dulu bahas pernikahan gimana. Saya pernah menikahkan. Saya pernah menjodohkan salah satu koordinator yang ada di kabupaten yang ada di kota Cirebon. Datang yang laki ngomong, Habib, saya ingin nikah. Iya. Datang lagi kakaknya yang perempuan, Habib, kalau ada jodohnya adik saya juga mau nikah. Oh iya, masya Allah, ini lebih ini sudah. Saya pikir, wes gini nanti kalau saya kirim laki-laki, kamu ala sunatilah wa rasulih nagrok sunnah melihat ya, laki-lakinya melihat perempuan ya. Nanti pas laki-lakinya datang, adikmu suruh ngeluarin teh, di situ duduk dulu lah, mama ngobrol, kamu jangan jauh-jauh dari dia, tapi jangan di situ gitu. 15 menit biar dia kenalan dulu. Setelah kenalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, what is your name ya, sapa namamu, sapa inimu, bagaimana dirimu. Udah selesai 15 menit, 20 menit, suruh pulang. Sudah, jangan diusir tuh. Nanti datang aja, oh iya gimana, sudah kenalan, yang sudah semua. Sudah. Yang lagi pulang, yang perempuan di rumah. Istikharah dan musyawarah kata saya. Istikharah keluarga laki, kamu istikharah gimana wanita itu. Perempuan kamu istikharah bagaimana laki-laki itu. Sama dicek, yang laki ngecek bagaimana perempuan lewat teman-temannya. Gimana ya dia? Oh dia itu orangnya baik, dia itu orangnya gini, itu dan sebagainya. Gak lama dia cocok-cocok. Yang laki cocok-cocok, yang perempuan cocok-cocok. Alhamdulillah. Saya pastikan lagi, kamu nikah bukan karena saya ya. Saya cuma menunjukkan saja. Semuanya kamu antara kamu berdua dan antara keluargamu dan keluarga dipastikan semuanya. Kalau udah cocok semuanya baru cocok ya. Ini kali pacaran ya. Nikah sekarang gimana? Ya, alhamdulillah. Saking mau ada orang kelihatan di majelis datang berdua suami istri sama anaknya yang sekarang bertiga. Ya aku pacaran. Beb, dalam pernikahan nanti gimana Beb? Yang sudah pacaran 10 tahun, dia masih belum kenal sama pasangannya, kecuali setelah hidup bersamanya dalam kehidupan itu 1 sampai 2 tahun itu ta'aruf. Mesti banyak berantemnya. Mesti banyak berantemnya, mesti banyak mencocokkannya dan lain sebagainya, semuanya macam-macam. Makanya jangan sampai kita atas nama pacaran, atas nama cinta, atas nama apapun tiba-tiba kabur, kawin lari, ya. Ingat apalagi yang wanita-wanita. Kenapa kok yang wanita yang ditekankan? Karena wanita yang menjadi korban dia. Di sini wanita menjadi korban. Yang laki ayah nung di baju itu udah marah-marah dibilang talak, perempuan mau pulang mana? Ayo, orang tuanya kadang-kadang terima, kadang-kadang kamu siapa ya? Begitu gimana coba? Ayo, makanya jangan main api dalam hal ini. Udah, insya Allah ketemu judulnya masing-masing. Saya doain judulnya cepat. amin. Kalau dari ujungnya bagus, jadilah wanita yang bagus, jadilah laki-laki yang bagus, ya, laki-laki yang soleh, wanita yang solehah, insya Allah langgeng dunia akhirat. Nah, ketika ini tadi, ketika seorang wali di dalam masa satu kosor atau jaraknya wali si wanita tadi ini lebih dari 2
dua apa? Dua katakanlah atau yang namanya 82 kilo, maka yang menikahkan siapa? KUA. Ini KUA. Kalau di bawah dua katakanlah di bawah misalnya cuma 40 kilo, abang saya atau ayah saya di Kabupaten Kuningan, saya di sini, nggak bisa. Harus pakai izin dia nikah. Ya, harus pakai izin dia. Nggak bisa sama kecuali kalau dia di penjara. Di mana yang di penjara? Di mana penjara kalau terpercaya? Bisa nggak kamu ke sana? Nggak bisa deh. Kasusnya gede, nggak boleh ada yang nengok sama sekali. Bagaimana? KUA lagi. Bisa deh. Ya udah, akad nikahnya di penjara. Wah, aduh, akad nikah di penjara nggak apa-apa, viral saja. Nah, sekarang kalau aneh-aneh langsung viral. Ya. Bapaknya nikahkan di mana? Di penjara. Kalau selagi boleh, ya selagi boleh ditengok, maka dia nikahkan di penjara. Tapi kalau PP sudah mewakilkan, dia mewakilkan, karena dia masih jadi wali. Kecuali kalau di penjara yang nggak bisa orang datang ke sana, walaupun di satu kota, di mana yang di penjara bisa nggak ke sana? Nggak bisa. Langsung walinya ganti KUA. Ya, ini penting sekali. Jadi yang sudah kita bahas tadi, ketika apa tadi? Walinya ihram, walinya safar atau jaraknya antara wali sama apa? Antara wali dengan perempuan itu lebih dari 82 kilo. Kemudian apa lagi yang terakhir tadi? Di bawah 82 kilo tapi dia di penjara tidak bisa ditengok. Kalau masih bisa ditengok maka nikahnya di penjara atau diwakilkan. Nah, ada gambaran lagi di mana walinya adalah KUA Hakim. Kapan Habib? Saat si wali nggak pernah mau merestui pernikahan putrinya. Putrinya datang, Bapak, saya ini sudah cocok sama si Fulan. Gak tahu kok subhanallah pada pandangan pertama saya langsung gemeter. Hati saya kok langsung cocok, gak tahu ya dia langsung melamar saya untuk menikah. Dia adalah orang yang secara hukum syariat setara, atau lebih bahkan dia adalah anaknya Pak Presiden misalnya, anaknya Pak Pem, atau dia anaknya orang soleh, atau dia anaknya si Fulan. Bapak Fulan ini orang kufu, setara. Ya, ini walinya ngomong enggak, saya nggak senang sampai mati. Wah, kadang-kadang terjadi seperti itu. Kata si wanita, aku sudah butuh nikah. Kalau saya nggak nikah nanti gimana? Minta maaf. Ini terjadi sering ketika satu kakaknya belum nikah, adiknya sudah banyak yang minta. Ini kadang-kadang banyak terjadi. Kakakmu belum nikah, nanti malu, nanti tambah nggak laku, gitu ya biasanya. Kadang ada perempuan yang nggak sabar, kadang ada perempuan yang nggak bisa nunggu lagi, gimana gitu. Pak, ini David soleh Pak, sudah bisa tanggung jawab buat saya Pak. Nggak mau. Apa yang dilakukan si wanita? Lapor dulu ke KUA. KUA, ini loh,
bapakku ini loh, saya dilamar sama si fulan, dia nggak mau nikahin. Saya dilamar sama si fulan, nggak mau nikahin. Saya dilamar sama si fulan, nggak mau nikahin. Ini sudah berkali-kali, sedangkan saya ini belum nikah. Saya sendiri ingin punya keluarga. Saya ingin buat konten bersama-sama. Tapi pusing. Jadi nikah kontennya sama suami. Pokoknya macam-macam. Ya. Si kau langsung lihat, ngecek dia. Bener nggak kamu nggak mau nikah putri? Saya nggak mau. Kakaknya belum nikah. Diulang lagi, bener nggak kamu? Dicek sama hakim, sama wali hakim, sama kakak dicek. Wah iya ini bener. Bapaknya ngotot nggak mau nikahin putrinya, padahal putrinya sudah balik, padahal putrinya sudah dewasa, padahal putrinya ini ya sudah butuh menikah. Ya, masa iya? Nah ini hakim boleh menjadi walinya dia langsung, walaupun ada si wali. Namanya awal. Ini di dalam syariat orang tua yang seperti ini namanya awal, dihukumi sebagai awal. Ya, siapa yang baik ketika seorang wanita yang sudah balik, yang sudah dewasa, pengen nikah, tapi ingat setara. Ya, setara. Jangan sampai nggak setara, nggak bisa nggak setara. Hakim nggak bisa menjadi wali. Oh ini nggak bisa orang ini sama anaknya si fulan. Si fulan ini nggak setara sama si perempuan, nggak bisa. Ya udah kau nggak bisa macam-macam juga untuk menikahkan. Mau wali mau kabur, tetap nggak sah nikahnya, nggak sah. Karena kalau nggak setara itu nggak sah. Hakim nggak bisa menikahkan. Siapa yang bisa menikahkan seorang wanita yang nggak setara sama calon laki-lakinya? Siapa yang bisa nikahkan? Hanya walinya. Ketika walinya, bapaknya itu tadi atau kakeknya itu tadi ridho dengan ketidaksetaraan si laki dengan si wanita, dan wanita yang ridho baru boleh nikah. Jadi kapan wanita yang tidak setara dengan calon suaminya bisa menikah? Saat dia dan walinya ridho. Ya. Tapi saat wanita mau nikah nggak boleh, nggak setuju, nggak direstui, sedangkan ini sudah orangnya setara dan lain sebagainya, maka si kakak boleh menikahkan seorang wanita tersebut. Begitu juga ngomongnya ya sudah nanti saya nikahkan, tapi ternyata waktu di hari H hilang. Nah yang kayak gini hakim ketika memutuskan bahwa ini kayaknya orang ini main-main, maka dia berhak untuk mengambil alih untuk menikahkan wanita tersebut. Jadi ada beberapa gambaran yang seperti tadi itu, insya Allah bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, nanti belajar lagi. Kapan belajar itu? Di waktu yang akan datang. Tapi kesimpulannya adalah ketika wali pakai ihram, maka walinya adalah waliha. Ketika jaraknya wali dengan si wanita lebih dari masa terkosor, maka walinya juga waliha hakim. Tapi ketika ingat ya, ketika sudah wali hakim, maka wali hakim ini tidak boleh menikahkan kecuali dengan yang setara. Ya, ini. Ketika wali hakim nggak setara menikahkan, nggak setara. Ya, harus setara. Kemudian ketika penjara, walaupun satu kota, selagi tidak bisa dikunjungi sama sekali, maka walinya hakim. Ketika bisa dikunjungi, maka akad nikahnya di penjara atau diwakilkan. Kemudian di saat kapan? Saat si wali nggak mau menikahkan seorang putrinya, padahal putrinya sudah
sudah menemukan calonnya, ya, kufu, setara, ya, mau dinikahkan nggak mau, orangnya walinya nggak mau, sampai ini kalau yang memutuskan, oh iya, berarti kamu adalah orang yang selalu tidak mau menikahkan putrimu. Keputusan di Palu, baru hakim boleh menikahkan, wali hakim boleh menikahkan. Ya, ingat dari masalah kawin lari yang tadi, wahai wanita, ya, jangan gampang tergiur dengan para buaya. Wahai para buaya, kita ini sebagai buaya-buaya, kasihanilah para wanita. Kalau kamu memang benar-benar mau menikahi, kalau memang cinta benar-benar, ya udah, gimana caranya ini calon mertua ini setuju. Calon mertua ini setuju itu sangat satu. Biasanya itu masalahnya satu kok. Orang lagi, anak kita ini tidak diterima untuk menjadi mantu. Biasanya cara satu, nganggur. Wes jangan jadi nganggur. Ya, berusaha bekerja sedikit-sedikit yang semangat. Insya Allah mertua akan melihat. Walaupun kita tidak nganggur, tingkatkan skill. Apa skill? Kemampuan, ya. Kemampuan untuk bekerja, punya apa gitu loh. Saya nggak punya modal, tapi saya itu kalau belajar sawah 2 hektar bisa. Wah, ini Samson namanya, masih cocok buat tuanya. Saya nggak punya modal, tiap pagi bangun di jam 9 pagi, duit masih kita orang tua sudah mau menikah. Ini penyakit gini yang kadang-kadang bapak ini mertua ini nggak setuju, karena dia pasti akan beralasan sudah saya nggak, jangan sampai putri saya nggak seperti itu. Maka para laki-laki, yuk kasihani wanita, kasihani diri kita. Ada pepatah mengatakan, Nabi Sulaiman sering selalu mengatakan kepada saya, irham karena dia besar. Ada pepatah mengatakan apa? Rahmati tandukmu wahai kijang, ya, jangan ditatapkan ke gunung katanya. Ya, kalau kamu kijang tatapkan ke gunung, kira-kira apa yang roboh? Gunungnya yang roboh atau kepalanya yang hancur? Kepalanya yang hancur, kayak gitu. Makanya jangan sampai kita menganggur kemudian langsung kita anaknya mau orang. Jangan misalkan zaman sekarang tunjukkan kerjaan sedikit-sedikit, insya Allah. Kalau enggak nanti anaknya sudah datang maju duluan, gunungnya besar, ditendang dulu. Jangan, ya. Maka ya, berusaha ada skill, tingkatkan skill. Sekarang gampang untuk meningkatkan skill. Ada YouTube, ada segala macam itu dipelajari. Tingkatkan skill kita, insya Allah bisa memuliakan para wanita yang akan dinikahi oleh bapak-bapak. Seperti bapak-bapak pemuda-pemuda So ini bisa disampaikan. Bila itu video ini, assalamualaikum.